Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Senin, ya, kita mempelajari materi fikih, dan karena sekarang kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah, maka sementara pembahasan kita alihkan ke materi yang penting ini, yaitu terkait dengan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, amal soleh yang disyariatkan, dan tambahan terkait dengan fikih kurban. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita coba bahas semuanya, bisa kekejar insya Allah. Ya. Kurang lebih berapa hari lagi 1 Dzulhijjah. Sekarang kita tanggal berapa? Dzulqa'dah. Tanggal berapa? 24 ya? 24 Dzulqa'dah, betul? Apa lebih dari itu kali? Bukan 24 ini apa? Mei ya, tapi tanggal berapa Dzulqa'dahnya? Saya lupa juga. Coba pastinya itu sekarang makanya harus diinstal di HP masing-masing kalender Hijriyah. Sekarang masuk ke tanggal 27 Dzulqa'dah. Berarti kurang lebih 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Baik, bulan Dzulhijjah ini 10 pertamanya sudah mungkin pernah saya sampaikan, memiliki keutamaan dibanding hari-hari yang lain. Ya, saking utamanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah di surah Al-Fajr. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin ashr." Demi waktu fajar dan malam yang 10. Di mana banyak para mufassir yang menafsirkan bahwa malam yang 10 di ayat ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Meskipun ada juga yang menafsirkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Bisa 10 terakhir bulan Ramadan, bisa juga 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan masing-masing ada keutamaannya. Untuk siangnya maka lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan untuk malamnya maka lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan. Karena kalau malamnya di bulan Ramadan di 10 terakhir ada malam Lailatul Qadar, yang kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka untuk malamnya lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan, tapi untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, dan ada hari Nahar. Yang mana hari Nahar atau 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahar. Ya, paling utama 10 Dzulhijjah. Ya. Nah, maka untuk siangnya
lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yani beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibanding pada hari-hari yang lain. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad juga masih kalah? Yani masih lebih Allah cintai beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Kata beliau, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'." Ya. Demikian pula jihad fi sabilillah. Yakni masih lebih Allah cintai beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa, raga, dan hartanya, kemudian jiwa raganya melayang dan hartanya habis, baru bisa mengalahkan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dia pulang berjihad dengan jiwa, raga, dan hartanya, pulang tinggal namanya, yang baru bisa mengalahkan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dari sini menunjukkan ya bahwa hari-hari ya 10 pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita isi dengan amal soleh, dan bahwa beramal soleh pada hari-hari tersebut dilipat gandakan pahalanya, dan bahwa itulah hari-hari yang paling utama dalam setahun. Ya. Jadi kalau orang mengira bahwa Ramadan itulah hari yang amal soleh dilipat gandakan, sebenarnya ini juga sama. Boleh kita katakan Ramadan yang kedua. Yakni kalau seseorang tidak bisa memaksimalkan pada bulan Ramadan kemarin, maka di hadapan kita ada kesempatan untuk memaksimalkan dan menutupi kekurangan kita pada Ramadan kemarin. Mungkin Ramadan kemarin banyak kita meremehkan dan kurang maksimalkan, maka 10 pertama bulan Dzulhijjah itulah kesempatan kita mengejar dan menutupi kekurangan kita. Gitu ya. Baik. Jadi ini dalil dalam hadis terkait dengan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian apa amal yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Ya. Amal yang disyariatkan di antaranya adalah kalau seorang punya kemampuan, ya, rezeki yang cukup, lebih bahkan dia diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji, ya, karena haji itu bagi yang mampu. Itulah waktunya. Dimulai dari tanggal 8-nya hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah dia wukuf di Arafah, kemudian tanggal 10-nya dia Jumrah Aqobah, ditambah dengan tawaf ifadah dan sa'i haji. Kemudian tanggal 11-nya dia lempar jamarot, 11, 12, 13 sampai nafar tsani. Ya. Nah itu waktunya ini di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dari tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya, itu kalau dia mampu. Yang mana keutamaannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga, ya, kecuali surga. Nah, memang di haji itu ada jihadnya, jihad fisik dan jihad apa? Harta. Jihad fisik lumayan kalau yang jalan kaki kan lumayan, perjalanan jauh sekali, ya, perjalanan. Kayak ketika saya dari Arafah tahun kemarin ke Musdalifah, ke Mina itu 15 kilo jalan kaki, ya, bukan 5 kilo, 15 kilo. Ya, berangkat malam setelah matahari terbenam, setelah wukuf di Arafah berangkat, baru sampai di Mina-nya itu kurang lebih jam setengah 10, jam 10-an. Saking lumayan jalan kaki terus, ya. Enak yang naik kendaraan.
Nah ini makanya jihad apa namanya? Badan dan jihad harta, ngeluarin uang yang banyak. Ya. Nah, wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, maka balasannya adalah surga. Ulama menerangkan haji dianggap mabrur atau diterima ya apabila memenuhi 4 kriteria. Pertama, lillah, karena Allah menyambut panggilannya bukan agar dikatakan Pak Haji, Bu Haji, dihormati masyarakat, ya, di apa namanya, pokoknya agar mendapatkan kedudukan, tidak. Tapi lillah, karena Allah menyambut panggilannya. Yang kedua, prakteknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Yang ketiga adalah biayanya dari yang halal, bukan dari yang haram. Dan yang keempat adalah dalam hajinya dia tidak berkata kotor, tidak melakukan kefasikan, maka itulah haji yang mabrur. Yang kata Nabi SAW, man hajja lillah falam yarfut walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang berhaji karena Allah, dia tidak berkata kotor, dia tidak melakukan kefasikan di dalamnya, maka dia akan pulang seperti keadaan dilahirkan oleh ibunya, yakni tanpa membawa dosa. Itu kalau mampu. Baik, mungkin itu lewat. Yang penting pasang niat. Insyaallah seorang akan dapatkan pahala karena niatnya. Yang kedua adalah banyak zikrullah, banyak berzikir pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa zikirnya? Ya, pertama dalilnya dulu ada di surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyam ma'lumat, fi ayyamin ma'lumat, banyak para mufassir menafsirkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yani bahwa pada 10 pertama bulan Dzulhijjah disyariatkan banyak berzikir. Bagaimana bentuk zikirnya? Yaitu dengan takbiran. Dengan takbiran. Berdasarkan praktek Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ya, bahwa mereka berdua keluar dari rumahnya ya sambil takbiran pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, takbiran. Ya, terus sesampainya di pasar, ya, para pedagang di pasar mendengar takbir mereka berdua, langsung pada takbiran juga semuanya, dan akhirnya pasar bergemuruh dengan suara takbir. Ini pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Menunjukkan bahwa mengumandangkan takbir atau takbiran itu sudah dari tanggal 1. Hanya saja ini disebut dengan takbir mutlak yang dibaca kapan dan di mana saja. Kapan, baik siang atau malam, di mana saja, baik di rumah, di tempat kita bekerja, di perjalanan, di kendaraan, kita disyariatkan banyak bertakbir. Lafaznya bagaimana? Seperti takbir pada saat sholat, pada saat Idul Adha, yaitu Allahu Akbar, boleh 2 kali atau 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini terus takbir di mana saja dan kapan saja. Masuk ke dalam takbir mutlak dari tanggal 1. Dari tanggal 1. Kemudian ada juga takbir muqayyad yang ditentukan di bacaan. Sejak kapan? Yaitu dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ya, dan besoknya juga sama, ya, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, kita takbiran. Kata sebagian ulama, prakteknya adalah setelah kita istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, langsung takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus, ya, pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik.
Ini berdasarkan ijma, ya, berdasarkan ijma. Dari siapa? Dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kata Imam Ahmad. Ya. Nah, ini adalah takbir muqayyad yang dibaca seusai sholat fardu setelah istighfar, Allahumma antas salam, takbiran sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Gitu. Itu amalan lainnya. Kemudian amalan lainnya adalah hendaknya kita yakni berpuasa. Berpuasa ini silahkan dari tanggal 1 sampai 9 ada dalilnya. Ya. Ada lafaz hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr. Ya. Di apa? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah, hari Asyura, 10 Muharram, dan 3 hari dalam setiap bulan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Coba kalau kita nggak bisa, ya, terasa berat, minimal tanggal 9-nya atau hari Arafah. Ya, disebut dengan puasa Arafah yang keutamaannya yukafiru as-sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun berikutnya. Yang sekarang 2 tahun. Cuma sehari tapi menghapuskan dosa 2 tahun. Ini apa? Kesempatan emas bagi kita kalau ingin terhapus dosa-dosa. Sehari menghapuskan dosa 2 tahun. Supaya ringan, caranya adalah dengan mengingat Ramadan kemarin. Kita bisa berpuasa selama 30 hari, kenapa yang cuma sehari kita nggak bisa? Sehari doang. Yang kedua, lihat keutamaannya. Menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, maka insya Allah ringan. Jadi ini kesempatan bagi kita kalau ingin diampuni dosa-dosa. Ya, karena kita sehari-hari sering jatuh ke dalam dosa. Terkadang dosa lisan, lagi ngumpul, gibah. Terkadang dosa mata, melihat hal-hal yang diharamkan. Yang mana kalau dibiarkan dosa-dosa ini, maka akan semakin banyak, menumpuk, besar. Karena la saghirata ma'al istimrar. Nggak bisa dosa dikatakan kecil kalau sering dilakukan. Ya, jadi banyak, jadi besar. Maka supaya nggak besar, nggak banyak, segera dihapuskan dengan istighfar, dengan tobat, dan dengan amal soleh yang diantaranya adalah puasa, sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan sebagainya. Nah itu. Kemudian karena 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat dicintai Allah untuk kita isi dengan amal soleh, maka hendaknya kita perbanyak amal soleh, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran juga. Ya, kira-kira bagaimana caranya supaya dalam 10 hari khatam 30 juz? Bagaimana? Sehari 3 juz, sehari 3 juz, itu insya Allah bisa khatam. Ya, karena kan 1 juz itu 10 lembar. Dan biasanya makan waktu nggak sampai 1 jam. Mungkin 40 menit selesai. Kemudian cari waktu lagi ba'da zuhur pagi, ya 1 juz. Ba'da zuhur 1 juz misalnya. Kemudian ba'da maghrib misalnya 1 juz. Atau ketika di kendaraan sambil menunggu sampai ke tempat tujuan kita baca Al-Quran itu nggak terasa selesai. 1 juz, setengah juz. Nah itu ya. Kemudian di samping baca Al-Quran adalah kita tingkatkan amal kita, yakni dengan tambahkan dengan yang sunnah di samping yang wajib. Ya, jadi usahakan ketika kita masuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, jangan cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja, tambahkan dengan yang sunnah. Ya, kita tambahkan sholat fardu dengan sholat rawatib, waktu duha dengan sholat duha, dan malam hari dengan sholat malam. Apa keutamaannya? Masing-masing sholat sunnah ada keutamaan. Sholat sunnah rawatib dibangunkan istana di surga. Ya. Dan ketika seseorang banyak melakukan sholat sunnah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah
illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendaknya engkau banyak bersujud, yakni dengan melakukan sholat sunnah. Karena tidaklah engkau sujud sekali saja, melainkan dengannya Allah akan tinggikan derajat. Semakin tinggi derajat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Ada seorang sahabat Rabi'ah al-Aslamiyah. Dia ditawari oleh Rasulullah SAW. Salmi, silahkan apa yang engkau inginkan, engkau minta kepadaku. Kata sahabat ini, ya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya cuma ingin bisa menemanimu di surga, ya. Maka Nabi SAW bertanya, "Oh, ghairu dzalik, apa enggak ada yang lain?" Kata sahabat ini, "Huwa dzaka, itu aja." Maka kata Nabi SAW, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantu aku agar dapat membantu agar engkau tercapai keinginanmu dengan banyak bersujud. Maksudnya dengan banyak sholat sunnah. Maka semakin banyak seorang sholat sunnah, di samping menutupi ya sholat fardu yang kurang, ya kemudian derajat semakin tinggi dan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Gitu ya. Nah kemudian di samping ya memperbanyak sholat sunnah juga, banyak baca Al-Quran, sedekah juga, itulah waktu juga. Ya. Nah, di samping ini, di samping itu semua adalah berkurban. Ya, berkurban. Nah, insya Allah kita coba sedikit bahas ya lebih dalam terkait dengan kurban, dan cukup waktunya. Kurban ini, ya, baik pertama bagi orang yang berkurban, hendaknya ketika sudah masuk tanggal 1, nah ini jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kita udah mau niat berkurban nih. Maka tanggal 1 besok jangan potong rambut, jangan potong kuku. Supaya kita nggak kepanjangan kukunya, ya sebelum atau sehari atau 2 hari sebelumnya udah pada cukur kuku. Udah pada cukur rambut kalau mau dicukur rambutnya. Ya, gitu. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa farihi." Apabila kalian melihat hilal bulan sabit tanggal 1 Dzulhijjah, sedangkan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, hendaknya dia tahan. Jangan mencabut rambut dan kukunya. Sampai kapan? Sampai dia berkurban. Apa hikmahnya? Untuk membersamai para jamaah haji yang tahallul dari ibadah haji. Kalau sampai dilakukan, adakah kafaratnya? Tidak ada. Cukup dia istighfar, cukup dia tobat. Tidak ada kafarat, bayar ini bayar itu, tidak ada. Gitu ya. Baik. Sekarang kita bahas sedikit tentang kurban. Ya. Kurban pertama hukumnya, ya, hukumnya ada sedikit khilaf, yang nggak banyak, sedikit antara dua, ya, hukumnya. Pertama wajib menurut sebagian ulama, yang kedua sunnah muakkadah menurut yang lain, ulama yang lain, jumhur, ya. Yang berpendapat wajib mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala di surah Al-Kautsar. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ya. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu nikmat yang banyak. Ya. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kalimat "dan berkurbanlah" perintah, dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ketika tidak ada yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, maka hukum asalnya wajib. Itu dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan wajib. Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang punya kelapangan, kelebihan, ya, yakni hartanya sudah cukup untuk kebutuhannya dan berlebih dan bisa dipakai buat beli hewan kurban. Fala walam yudhi, tapi nggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami, lapangan sholat itu. Ini teguran keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya.
umatnya yang mampu berkurban cuma nggak mau berkurban, sekalian aja nggak usah sholat id, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan secara tersirat menunjukkan wajibnya, ya. Lalu apa alasan mereka mengatakan sunnah muakkadah? Ya, ada yang berpendapat sunnah muakkadah, bahkan jumhur ya. Mereka berdalih dengan hadis yang tadi saya bacakan, idza ra'aitu, apabila kalian melihat hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin, kalimat ingin menunjukkan diberikan pilihan antara berkurban atau tidak, ya. Tapi yang untuk kehati-hatian adalah ketika seorang mampu berkurban, hendaknya dia berkurban daripada dia harus siap mendapatkan celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dekati tempat sholat kami. Sekarang kapan dianggap lebih punya kelebihan? Ya, tentunya setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Apa kebutuhan sehari-hari? Ya, misalnya kebutuhan dia buat makan, minum di rumah itu selama sebulan 3 juta. Kalau dia masih ngontrak, ya ini misalnya kontraknya 1 juta, 4 juta. Kemudian buat biaya anaknya sekolah 1 juta, udah 5 juta. Buat biaya listrik 500, udah 5 juta 500. Nah ini berarti kebutuhan pokok yang harus dia keluarkan. Ya. Kemudian dia gajinya berapa? Mau 9 juta, insya Allah masih cukup karena ada sisa. Nah inilah yang disebut dengan sangat kelebihan setelah kebutuhannya terpenuhi. Cuma kalau umpamanya gajinya cuma misalnya 6 juta, ya, sedangkan kebutuhannya tadi buat buat makan, ya, sehari-hari 3 juta, buat bayar SPP anaknya, sekolah total semuanya 1 juta misalnya. Buat bayar cicilan, kalau misalnya 20 lunas itu 1 juta, udah 5 juta. Buat bayar listrik 500, misalnya 5 juta 500, sedangkan gaji cuma 7 juta. Cukup nggak kira-kira 1,5? Nggak cukup, berarti belum dianggap mampu. Nah, seperti itu gambarannya. Ya, jadi dianggap mampu, maka adalah usaha punya kelebihan dari kebutuhan yang dia harus penuhi sehari-hari, gitu, ya. Baik, nah ini jadi hukumnya antara dua, wajib atau sunnah muakkadah, ya. Kalau kita sanggup mempunyai kelebihan, hendaknya kita kurban, ya. Kemudian hikmah dari kurban adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan menjaga nikmat dan kasih tambahan. Kemudian juga agar kita berbagi di hari raya, ya, agar kaum fakir miskin dapat bergembira di hari raya dan menikmati istilahnya daging, makanan yang enak sebagaimana orang-orang yang kaya. Juga menghidupkan sunnah bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Juga agar kaum muslimin, ya, terbiasa menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ini yang hikmah yang paling inti dan asasi. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat, berarti bukan cuma umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi umat Nabi Isa, Nabi Musa, dan umat-umat Nabi sebelumnya, ja'alna wa likulli ummatin ja'alna mansaka, kami syariatkan kurban. Untuk apa? Liyadhkuru ismallah, agar mereka terbiasa nyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, pada hewan ternak yang Allah karuniakan. Jadi supaya terbiasa membaca bismillah ketika menyembelih. Di tengah dulu masyarakat jahiliyah biasa nyebut nama selain Allah, Lata, Uzza, Manat. Maka dengan syariat kurban jangan lagi nyebut nama selain Allah, sekaligus mengingatkan agar kita mengarahkan semua ibadah
baik itu berdoa, sujud, rukuk, dan kurban ditujukan kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah semuanya salatku wa nusuki, nusuki yakni dzabihati, sembelihanku. So, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Baik. Nah, itu di antara hikmahnya, mengajarkan tauhid. Maka kalau orang paham hikmah kurban, enggak lagi yang namanya membuat sesaji, enggak lagi yang namanya membuat tumbal, ya, dan mereka namai dengan sedekah bumi kah, sedekah laut kah, dan sebagainya. Karena paham bahwa kurban dan sembelihan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik, itu hikmahnya. Kemudian apa hewan yang bisa dikurbankan? Hewan yang bisa dikurbankan hanyalah hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tadi saya bacakan, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka terbiasa menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Hewan ternak, ya, yang di pandangan bangsa Arab, ya, yang biasa mereka ternakkan adalah unta, sapi, dan kambing, tidak selainnya. Ya, maka tidak termasuk di dalamnya misalnya ayam, bebek, kelinci, itu bukan termasuk hewan ternak, tapi hewan yang diternakkan. Karena aslinya hewan ternak itu yaitu unta, sapi, kambing. Ya, maka tidak bisa datang ke masjid mau kurban apa? Kurban ayam, kurban apa? Bebek, kurban kelinci, nggak bisa. Ya, nah itu. Jadi meskipun ada beberapa ada yang kurban misalnya dengan ayam, tapi itu tidak masuk ke dalam kurban yang syar'i. Hanya para ulama sebagian sifatnya hanya menganjurkan kalau emang nggak punya harta untuk membeli kambing, ya sudah kurbankan apa yang bisa dikurbankan. Punya ayam, kurbanin ayam buat makan aja di rumah. Ya, cuma tidak masuk ke dalam kurban yang syar'i, gitu ya. Baik, nah itu ya. Kemudian terkait hewan yang bisa dikurbankan, tadi kan unta, sapi, dan kambing. Masing-masing ada domba, ya, unta, sapi, kambing, dan domba. Sebagian menggolongkan ke dalam jenis sapi adalah kerbau, sebagian ulama. Jadi kerbau masih bisa dikurbankan karena termasuk ke dalam jenis sapi, ya, jamus dalam bahasa Arabnya, sehingga bisa dikurbankan juga. Nah, kemudian untuk usianya, kalau unta 5 tahun tidak boleh kurang. Kalau sapi 2 tahun tidak boleh kurang dari 2 tahun, dan kalau kambing setahun, ya, sedangkan domba setahun atau boleh mendekati setahun, 9 bulan, ya 10 bulan, minimal 7 bulan, minimal kan sebagai ulama 6 bulan. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadbahu illa musinnah. Jangan sembelih kecuali musinnah. Apa itu musinnah? Yang sudah cukup usia. Ya. Kalau unta dianggap cukup usia 5 tahun. Sapi dianggap cukup usia 2 tahun, dan kambing dianggap cukup usia setahun. Domba setahun atau mendekati setahun. Tidak boleh kurang. Kalau kurang masih terlalu muda, masih terlalu kecil. Ya, jadi biarkan, ya, hewan-hewan itu istilahnya cukup usianya untuk dikurbankan. Menjalani hidup agak lebih lama dulu lah. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah dijadikan manusia. Ya, Allah tentukan semua yang ada di muka bumi ini, ya, untuk manusia, hewan-hewan yang harusnya disyukuri, ya, disyukuri. Nah, itu terkait dengan usianya. Kemudian hewan yang dikurbankan tidak boleh ada yang cacat yang mengurangi nilainya. Apa saja cacat tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh dikurbankan. Yang pertama, al-aqwar, ya, al-bayin awaruha, yang buta sebelah matanya, jelas butanya.
jelas sampai putih matanya. Kalau cuma titik kecil-kecil belum termasuk, maka masih boleh. Tapi kalau sampai buletannya putih, itu tanda buta. Apalagi kalau dua-duanya buta, maka lebih nggak boleh lagi dikurbankan. Yang kedua ada wal maridah, yang sakit al-bayin maraduha, yang jelas sakitnya. Apa tanda sakit hewan? Nggak mau makan. Ya, terus apa lagi? Nggak mau gerak. Nah, itu udah kelihatan. Jelas sakitnya. Yang ketiga adalah al-arja al-bayin zulmuha, yang pincang kelihatan pincangnya ketika berjalan, nah itu kelihatan. Berarti nggak boleh dikurbankan. Yang keempat al-ajfa allati la tulki, yang kurus sampai tidak bersumsum. Nah, ini yang nggak boleh dikurbankan. Buta sebelah, pincang nyata, sakit jelas sama sangat kurus. Kalau cacatnya selain ini masih bisa, misalnya telinganya robek, terbelah, tanduknya patah, masih boleh. Hanya saja lebih utama adalah lepas dari cacat-cacat semacam ini juga. Ya. Nah, ini terkait dengan hewan yang tidak bisa dikurbankan. Kemudian jumlah hewan yang dikurbankan, kalau kambing satu mewakili dia dan keluarganya. Nggak perlu satu keluarga setiap anggotanya mengeluarkan, cukup ya satu saja sudah mewakili satu keluarga atau satu rumah. Ya, makanya kan ketika berkurban kita membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an fulan wa ahli misalnya, atau hadza anni, ini dari saya dan dari keluarga saya. Itu sudah kena. Nggak perlu setiap anggota dari keluarga tersebut berkurban. Ya, kalau yang bisa patungan, atau kalau yang dan kambing nggak bisa patungan dari beberapa keluarga atau dari beberapa rumah, karena satu keluarga satu kambing. Nah, yang patungan adalah unta dan sapi dari 7 orang, ya, tidak lebih tapi boleh kurang. Tidak lebih sampai 10, sampai 15, sampai 20, enggak. Tapi boleh kurang, boleh 6 orang, boleh 5 orang, boleh 4 orang, boleh 3 orang. Ya. Misalnya kalau 5 orang atau 6 orang, ya, masing-masing 3,5, yang satu orang 7 juta. Kalau misalnya ada yang siap. Cuma kalau bisa juga dengan cara meninggikan, yang tadinya 3,5 jadi naik 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta pun boleh. Ya, nah seperti itu. Ya, boleh kurang dari 7, 5, 4 nggak apa-apa. Ya, untuk sapi, ya, dan unta. Baik, berikutnya terkait distribusi pembagiannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kulu wadahiru wa tasaddaqu," makanlah oleh kalian yang berkorban, simpan silakan dan sedekahkan juga. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah hendaknya dalam hewan kurban yang dibagikan ada yang dimakan oleh yang kurban, kemudian yang dihadiahkan buat tetangga, buat teman, buat kerabat, ya, dan ada juga bagian untuk disedekahkan. Dan kalaupun semuanya disedekahkan juga tidak ada masalah, kata ulama seperti itu. Tapi yang berkurban berhak untuk makan. Maka ketika nitipkan hewan ke masjid misalnya ke panitia, dia silahkan pesan. Cuma kalau bisa tidak menyusahkan panitia, ya, dengan pesan pahamnya, pesan ininya, pesan itunya. Bilang aja saya pesan 5 bungkus. Nanti buat dia 2 bungkus, yang 3-nya buat dia kasih, terserah dia. Selebihnya kan nanti tinggal dibagikan ke tetangga, ke orang miskin dan sebagainya. Itu untuk distribusi. Kemudian juga hewan kurban ini semuanya ada untuk dikonsumsi, dibagikan, tidak ada yang dijual belikan, termasuk kulitnya. Lalu bagaimana mengatasi kulit? Silahkan ditawarkan ke siapa yang siap mengurusnya atau menerimanya. Ada yang siap, maka bagi menerima silahkan. Dia mau jual nggak apa-apa, dia mau hibahkan nggak apa-apa, atau buat kebutuhan dia juga nggak apa-apa. Ya, yang penting bagi yang berkorban nggak menjualnya, panitia juga jangan menjualnya. Tapi siapa yang siap, dialah urusan dia. Gitu. Kemudian kalau ada yang membantu untuk kurban seperti tukang jaga, maka
pembayarannya tidak dari daging kurban, tapi dari uang lain, misalnya uang operasional. Makanya kan ketika kita menawarkan kurban, perlu ada tambahan, misalnya uang operasional. Misalnya kambing tambah uang operasional 100.000, sapi tambah uang operasional 200.000. Nah dari situ bisa kasih ke tukang jagal. Ya, di samping bisa buat beli peralatan, misalnya pisau, asahan dan lain sebagainya. Itu. Nah kemudian kalau misalnya mau kita kasih daging kurban cuma bukan sebagai bayaran, nggak ada masalah. Ya karena kasihannya nih buat antum nih saya kasih 1 bungkus, nah ini nggak apa-apa, gitu ya. Nah, cuma bukan sebagai bayaran dari yang lain, di uang operasional misalnya. Kemudian terkait distribusi juga lingkungan mereka berhak mendapatkan. Bahkan non muslim sekalipun boleh juga. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dan mengusir kalian dari kampung halaman. Allah senang kepada mereka yang berlaku adil. Menunjukkan silakan kita berbuat baik kepada orang kafir, selama orang kafir tersebut bukan kafir harbi yang memerangi, yang mengusir, yang menjajah. Kalau seperti haram dibagikan. Ya, sedikit lagi terkait dengan apa namanya bagian yang disembelih. Bagian yang disembelih di leher hewan itu afdolnya 4 kesembelih, kepotong, yaitu tenggorokan sebagai saluran pernafasan, kerongkongan sebagai saluran makanan, dan 2 urat leher usahakan 4-4-nya kepotong. Cuma kalau nggak bisa, kata ulama minimal 3. Minimal 3 itu diberikan pilihan. Boleh 2 urat leher dan 1 tenggorokan, atau 2 urat leher dan 1 kerongkongan, atau tenggorokan, kerongkongan, dan 1 urat leher. Ini madhab sebagian ulama, ya. Cuma afdolnya 4-4-nya. Tapi madhab Ahmad dan Syafi'i adalah minimal tenggorokan dan kerongkongan. Tapi madhab Abu Hanifah adalah 2 urat leher dan 1 tenggorokan. Mana yang lebih kuat? Saya kira wallahu a'lam yang lebih cepat mematikan menurut sebagian peneliti adalah 2 urat leher. Ya, maka seperti madhab Abu Hanifah lebih kuat. Dengan dipotong 2 urat leher dan 1 tenggorokan itu lebih cepat mematikan. Afdolnya 4-4-nya terpotong. Gitu. Nah itu terkait dengan bagian yang dipotong. Dan jangan lupa baca Bismillah. Afdolnya ditambahkan Allahu Akbar. Kemudian kita katakan Allahumma hadza an. Ini dari kalau orang yang mewakilkan hadza an fulan wa ahli baiti. Kalau kita yang nyembeli Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari keluargaku. Nah inilah terkait dengan fikih kurban. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, bermanfaat. Karena waktu Isya sudah masuk ya. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan jelas ya. Nanti bisa nyusul kalau terkait dengan pertanyaan. Baik, sampai di sini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.